Halo Ibu, selamat siang. Maaf ganggu waktu Ibu sebentar. Kami sedang menjalankan tugas wawancara dari kampus. Kami dari mahasiswa UMSU. Dan kebetulan kami tertarik dengan usaha es cincau hijau Ibu. Boleh nggak kami tanya sedikit soal proses usaha dan perhitungan biayanya? Nah, Ibu bisa Ibu ceritakan sedikit sejak kapan Ibu memulai usaha berjualan es cincau ini dan gimana awal mulanya, Bu? Sejak udah 6 bulan lah ke depannya. Awal mulanya ya tengok di sini nggak ada jualan es cincau ya kan. Jadi ya kita coba-coba di sini ya. Baik, Bu, boleh Ibu ceritakan sedikit gimana Ibu memulai usaha ini, berjualan es cincau ini, dan gimana awal Ibu mulainya, Bu? Sekitar ya 6 bulan yang mulai ya kan. Asal mulanya ya di sini tengok nggak ada orang jualan es cincau. Ya kan memang tengok ada awet ada cincau nggak ada. Jadi kita buka lah di sini. Oh gitu ya, Bu. Dalam sehari biasanya Ibu bisa jual berapa, Bu? Dalam sehari dapatlah kadang-kadang 60 porsi, 70 porsi. Kalau misalnya ya nengok cuaca ya, kalau cuacanya agak-agak hujan mendung dapat 20 porsi gitu. Berapa, Bu, dijual es cincaunya, Bu, untuk pembeli? Apakah harga tersebut pernah berubah dalam beberapa waktu terakhir ini, Bu? Nggak pernah berubah, tetap 5.000 rupiah per porsinya. Apa saja bahan baku utama yang biasa Ibu gunakan untuk membuat es cincau hijau? Bahan bakunya ya pertama daun cincau, ya kan? Ya gula merah sama santan bahan bakunya. Untuk satu hari berjualan biasanya Ibu membeli bahan baku dengan total biaya berapa, Bu? Biasanya kalau kita dari apanya itu dapatlah sekira 150 lah. Selain bahan baku, apakah ada tenaga kerja lain yang membantu Ibu? Kita berdua aja, berdua ya. Apakah dalam proses produksi es cincau ini Ibu menggunakan peralatan kayak blender, kompor gas atau kulkas? Iya, blender, kompor, kulkas ya. Berapa perkiraan biaya listrik atau gas yang dikeluarkan untuk penggunaan alatnya? Setiap bulannya kira-kira mungkin 100.000 lah per bulannya. Yang kedua, apa Ibu menyewa tempat tertentu atau berjualan di lokasi pribadi? Tempat tertentu, nyewa ya. Berarti Ibu nyewa. Berapa biaya sewanya? 600.000 per bulan. Ada biaya transportasi yang Ibu keluarkan kayak untuk belanja bahan baku atau mengantar barang dagangan? Ada ya, isi bensin lah ya mungkin ya 20.000 per hari ya. Selain biaya tadi, apakah ada pengeluaran lain seperti perawatan alat, air bersih, kebersihan lapak, atau pembelian perlengkapan tambahan? Ya, bersihan lapak paling kita bayar uang jaga malam aja lah gitu. Uang jaga malam. Dalam menentukan harga jual es cincau, apakah Ibu sudah memperhitungkan berapa besar keuntungan atau yang ingin diperoleh dari setiap porsi? Ya, namanya kita masih ini ya, masih mulai kita ya mengembangkan usaha ini masih coba-coba dulu lah ya kan. Keuntungannya masih bisa diapakan ya masih sedikit lah gitu. Biasanya Ibu menentukan harga jual itu berdasarkan apa itu, Bu? Apakah hanya dari total biaya tambahan keuntungan atau juga mempertimbangkan harga pesaing di sekitar lokasi? Sini kan tempatnya mahasiswa ya kan. Ya mungkin rata-rata ya biayanya semua hampir mencapai
murah lah gitu ya kan, semuanya serba murah ya kan, ada yang banyak porsinya tapi murah harganya ya kan, jadi kita ya disamakan aja sama-sama di sini penjualan orang-orang sini gitu, nggak terlalu mahal gitu, standar lah. Apakah harga bahan baku seperti cincau, gula atau santan ini Bu sering mengalami kenaikan harganya? Nah, jika iya, bahan mana sih yang paling sering berubah itu harganya, Bu? Kalau bahan yang sering berubah itu bahan santan lah ya. Santan sekarang ini kan kelapa mulai mahal ya, santannya sama gula. Kalau cincau kan kita budidaya sendiri cincau, kita tanam. Kalau harga bahan-bahan pokok naik itu biasanya Ibu menyesuaikan harga jualnya atau tetap mempertahankan harga se-5.000 yang tadi itu, Bu? Agar Ibu tidak kehilangan pelanggan. Apakah strategi yang bisa Ibu lakukan? Ya, kami ya tetap mesti mempertahankan harga jual. Apakah harga bahan baku seperti cincau, gula, dan juga santan itu sering mengalami kenaikan harga, Bu? Nah, jika iya, bahan mana sih yang paling sering berubah itu harganya? Bahan yang sering berubah santan, kelapa ya. Kelapa kenaikannya sekarang ini naik sekali ya, kelapa, gula merah. Nah, itu yang naik. Baik, Bu. Kalau untuk harga bahan-bahan pokok naik itu biasanya Ibu menyesuaikan harga jualnya atau tetap mempertahankan harga 5.000 itu supaya tidak kehilangan pelanggan? Apa sih strategi yang bisa Ibu lakukan? Ya, kami tetap mempertahankan harga jual. Strateginya ya udah itu aja, kita mempertahankan harga jual. Baik, Bu, terima kasih karena sudah kami wawancarai. Mohon maaf jika kami ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit menyinggung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kesannya kami jadi lebih paham gimana susahnya nentuin harga jual yang pas, karena ternyata banyak yang harus dihitung, nggak cuman bahan bakunya aja. Yang kedua, waktu kami ngitung pakai 2 metode ini, kami ngerasa kayak benar-benar masuk ke dunia usaha kecilnya. Jadi kami bisa ngebayangin gimana rasanya penjual yang harus mikir untung sama rugi setiap harinya. Kami juga sadar kalau tiap metode punya cara hitung yang berbeda dan hasil yang berbeda juga. Jadi penting banget buat pelaku usaha ngerti dua-duanya supaya bisa milih yang paling cocok buat usaha mereka. Dan untuk pesannya buat para UMKM, kami saranin jangan asal kasih harga jual, karena bisa saja kita mikir udah untung padahal belum nutup semua biaya yang sudah kita keluarkan. Semoga usaha es cincau hijau ini makin lancar dan berkembang terus. Apalagi kalau udah ngerti cara ngatur harga dan keuntungan dengan baik, pasti bisa makin maju.